kami akan membahas studi kasus manajemen risiko yang terjadi pada bencana banjir di Sumatera dan dampak terhadap perusahaan dan masyarakat. Selamat menyaksikan. Baik, dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Sumatera mengalami bencana banjir besar yang disertai tanah longsor akibat curah hujan ekstrim yang berlangsung secara berkepanjangan. Meluapnya sejumlah aliran sungai serta menurunnya daya dukung lingkungan. Bencana ini berdampak luas di berbagai provinsi di Sumatera dan menimbulkan konsekuensi serius, antara lain kerusakan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, terhentinya aktivitas logistik dan distribusi barang, serta kerusakan aset perusahaan yang mencakup pabrik, gudang, dan tempat usaha. Kondisi tersebut menyebabkan gangguan operasional dan terganggunya rantai pasok, sehingga aktivitas produksi dan distribusi tidak dapat berjalan secara normal. Dampak bencana ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga seluruh sektor perusahaan, mulai dari sektor perdagangan, manufaktur, pertanian, dan jasa, hingga sektor keuangan dan asuransi. Akibatnya, banyak perusahaan menghadapi penurunan kinerja operasional dan finansial, seperti keterlambatan distribusi, meningkatnya biaya operasional, hingga penurunan pendapatan, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat risiko usaha secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana alam merupakan risiko sistematik yang tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga mengancam kelangsungan usaha perusahaan di berbagai sektor. Risiko ini bersifat luas dan simultan, sehingga mampu mempengaruhi operasional, keuangan, serta stabilitas bisnis secara keseluruhan. Dalam konteks inilah, manajemen risiko memegang peran yang sangat strategis. Manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan kerugian, tetapi juga sebagai alat pengambilan keputusan dalam menghadapi ketidakpastian akibat bencana. Melalui penerapan manajemen risiko, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko bencana sejak dini, mengukur tingkat probabilitas dan dampaknya, serta menyusun strategi mitigasi yang tepat, seperti diverifikasi lokasi usaha, perlindungan melalui asuransi, dan penyusunan rencana keberlanjutan bisnis atau business continuity plan. Tanpa penerapan manajemen risiko yang baik dan terstruktur, bencana alam berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, gangguan operasional dalam jangka panjang, hingga meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan. Dalam kondisi bencana banjir di Sumatera, banyak perusahaan mengalami penurunan arus kas masuk akibat terhentinya aktivitas produksi dan distribusi. Sementara kewajiban pembayaran seperti gaji karyawan, utang usaha, dan biaya operasional tetap harus dipenuhi. Akibatnya, perusahaan menghadapi tekanan likuiditas yang tinggi. Jika risiko likuiditas ini tidak dikelola dengan baik, perusahaan dapat mengalami kesulitan membayar kewajiban tepat waktu, bahkan berpotensi mengalami gagal bayar dan financial distress. Pada saat bencana, perusahaan sering berada dalam kondisi darurat, di mana sistem pengendalian internal tidak berjalan dengan optimal. Hal ini membuka peluang terjadinya fraud, seperti penggelapan dana bantuan, manipulasi laporan kerugian, klaim fiktif, maupun penyalahgunaan aset perusahaan. Selain itu, tekanan ekonomi dan ketidakpastian pasca bencana juga dapat meningkatkan insentif individu untuk melakukan kecurangan, sehingga risiko fraud menjadi semakin tinggi. Dalam kasus banjir besar di Sumatera, tidak semua perusahaan memiliki perlindungan asuransi yang memadai, baik dari sisi jenis risiko yang ditanggung maupun nilai pertanggungan. Beberapa perusahaan menghadapi risiko asuransi seperti penolakan klaim, keterbatasan cakupan polis, atau keterlambatan pencairan klaim. Kondisi ini menyebabkan perusahaan harus menanggung kerugian secara mandiri, sehingga memperberat tekanan keuangan pasca bencana. Bagi perusahaan, bencana menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban kredit, seperti pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Hal ini meningkatkan risiko gagal bayar dan menurunkan kualitas kredit perusahaan. Sementara itu, dari sisi perbankan, meningkatkan kredit bermasalah atau non-performing loan akibat bencana dapat mengganggu stabilitas dan likuiditas bank, sehingga berdampak pada sistem keuangan secara lebih luas. Adapun dampak analisis risiko yang terjadi akibat bencana tersebut, yaitu yang pertama, dampak terhadap masyarakat. Bencana banjir besar di Sumatera menimbulkan dampak risiko yang signifikan terhadap masyarakat. Risiko tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi.
Masyarakat menghadapi kehilangan tempat tinggal, menurunnya akses terhadap kebutuhan dasar, serta terhentinya aktivitas ekonomi akibat kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum. Selain itu, banyak masyarakat kehilangan sumber pendapatan karena tempat kerja dan usaha tidak dapat beroperasi secara normal. Kondisi ini meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, sehingga risiko kemiskinan dan ketidakstabilan sosial menjadi semakin tinggi. Yang kedua itu ada dampak terhadap UMKM. Dampak risiko bencana banjir sangat dirasakan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang kita kenal dengan UMKM, yang umumnya memiliki keterbatasan modal dan manajemen risiko. Banyak UMKM mengalami kerusakan tempat usaha, peralatan produksi, serta persediaan barang, sehingga aktivitas usaha terhenti. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan asuransi menyebabkan UMKM sulit melakukan pemulihan pasca bencana. Akibatnya, UMKM menghadapi risiko penurunan pendapatan, kehilangan pelanggan, bahkan risiko penutupan usaha secara permanen, yang berdampak langsung pada perekonomian lokal. Dan yang ketiga, dampak terhadap kepercayaan publik. Bencana banjir di Sumatera juga berdampak pada kepercayaan publik, baik terhadap perusahaan maupun institusi terkait. Gangguan operasional, keterlambatan distribusi barang dan jasa, serta kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada konsumen dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan pelanggan. Selain itu, apabila penanganan risiko bencana tidak dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan lembaga keuangan dapat menurun. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko reputasi jangka panjang yang sulit dipulihkan meskipun kondisi fisik telah membaik. Tahap awal dalam manajemen risiko adalah identifikasi dan pengukuran risiko. Pada kondisi bencana banjir di Sumatera, perusahaan perlu mengidentifikasi berbagai risiko yang muncul, seperti risiko likuiditas akibat terhentinya arus kas, risiko fraud karena melemahnya pengendalian internal, risiko asuransi akibat ketidaksesuaian polis, serta risiko perbankan yang berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban kredit. Setelah risiko teridentifikasi, perusahaan perlu melakukan pengukuran risiko dengan menilai tingkat probabilitas terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Melalui pengukuran ini, perusahaan dapat menentukan prioritas risiko mana yang paling kritis untuk segera ditangani. Kemudian tahap selanjutnya adalah mitigasi risiko, yaitu upaya perusahaan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Dalam menghadapi bencana banjir, perusahaan dapat melakukan mitigasi risiko dengan cara menyusun rencana tanggap darurat, mengamankan aset penting, melakukan diversifikasi lokasi usaha, serta menjaga ketersediaan dana cadangan untuk menghadapi gangguan operasional. Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal juga perlu untuk menekan risiko fraud selama kondisi darurat. Kemudian, transfer risiko, yaitu memindahkan sebagian risiko kepada pihak lain. Dalam konteks bencana banjir di Sumatera, transfer risiko dapat dilakukan melalui perlindungan asuransi, baik untuk aset perusahaan maupun gangguan usaha. Dengan adanya asuransi, perusahaan tidak harus menanggung seluruh kerugian secara mandiri. Namun demikian, perusahaan perlu memastikan bahwa cakupan polis asuransi sesuai dengan risiko bencana agar proses klaim dapat berjalan efektif saat bencana terjadi. Kemudian, tahap terakhir dalam manajemen risiko adalah monitoring dan evaluasi. Perusahaan perlu melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, khususnya pada kondisi pasca bencana. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas strategi mitigasi dan transfer risiko yang telah diterapkan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperbaiki kebijakan manajemen risiko di masa mendatang, sehingga perusahaan menjadi lebih siap menghadapi bencana serupa. Jadi, dapat disimpulkan, bencana banjir besar di Sumatera menunjukkan bahwa bencana alam merupakan risiko sistematik yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan kelangsungan usaha perusahaan. Bencana tersebut memicu berbagai risiko seperti risiko likuiditas, risiko fraud, risiko asuransi, dan risiko perbankan yang dapat mengganggu operasional dan stabilitas keuangan perusahaan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang terstruktur menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan usaha di wilayah rawan bencana. Jadi, rekomendasi kebijakannya yaitu perusahaan perlu memperkuat identifikasi dan mitigasi risiko bencana, meningkatkan perlindungan asuransi yang sesuai, serta menyusun rencana keberlanjutan bisnis. Selain itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan, terutama dalam bentuk kebijakan pemulihan usaha dan
restrukturisasi kredit pasca bencana. Pesan reflektif yang bisa diambil yaitu bencana di Sumatera mengajarkan bahwa risiko tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan tidak hanya mampu bertahan tetapi juga berperan dalam menjaga ketahanan ekonomi dan sosial di daerah terdampak.